Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Udah lama banget aku nggak update video storytelling. Dan kali ini aku mau membahas tentang dokter yang dijuluki sebagai Doctor of the Poor atau dokter para masyarakat miskin. Nah, sebelum aku lanjut ke videonya, pastiin kalian udah klik tombol like, komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Muhammad Masali lahir di Provinsi Beira, Mesir Utara pada tahun 1944. Ayahnya merupakan seorang guru. Meski ayahnya guru, Masali hidup di keluarga yang pas-pasan. Saat Masali masih kecil, keluarganya dipindahkan ke kota Tanta, Provinsi Garbia. Saat sudah dewasa, Masali memutuskan untuk belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Kairo. Selama masih hidup, ayahnya selalu bekerja keras supaya Masali bisa lulus dari Fakultas Kedokteran tersebut. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran pada tahun 1967, Masali bekerja di sebuah klinik yang terletak di pedesaan di bawah Departemen Kesehatan. Pada tahun 1975, Masali meresmikan klinik pertamanya di kota Tanta. Dan Masali hanya mematok tarif sebesar 5-10 pound Mesir. Kalau kita rupiahkan sekarang itu sekitar 4-10 ribu rupiah. Murah banget, kita beli boba aja nggak dapet. Masali juga merawat pasiennya di 3 kliniknya sendiri tanpa membebankan biaya sepeser pun. Masali juga sering membagikan vaksin gratis kepada para masyarakat miskin atau para masyarakat yang tidak mampu membelinya. Ya, sama aja ya, masyarakat miskin sama yang tidak mampu membelinya. Nah, itulah sedikit asal-usul kenapa Masali diberi julukan Doctor of the Poor atau Dokter Galaba atau dokternya para masyarakat miskin. Karena beliau sangat dermawan banget, guys. Ya itulah ya, aku pernah dengar kalau ada kayak kata mutiara, bukan kata mutiara sih, kayak quotes yang mengatakan, aku memberi bukan karena aku kasihan, aku memberi karena aku pernah merasakannya. Ya, kurang lebih begitu sih. Masali mengatakan kepada media massa Mesir, Hadrat El Muwaten, alasan mengapa Masali sangat dermawan terhadap masyarakat miskin yang sakit, yaitu karena Masali termotivasi dari seorang bocah yang berumur 11 tahun yang pada saat itu menderita penyakit diabetes. Namun sayangnya, orang tua bocah tersebut berasal dari golongan yang tidak mampu. Untuk makan aja susah, apalagi untuk membelikan suntikan insulin. Pada suatu hari, bocah tersebut meminta ibunya untuk dibelikan suntikan insulin. Dengan berat hati, ibunya menjawab, "Maaf nak, jika ibumu membelikan suntikan insulin, maka saudara-saudaramu yang lain tidak bisa makan." Kemudian bocah tersebut lari ke atap rumahnya dan membakar tangannya. Merasa bersalah, ibunya langsung membawa anaknya tersebut ke klinik dokter Masali. Segala upaya Masali kerahkan untuk bisa menyelamatkan nyawa anak tersebut. Namun ya Tuhan berkehendak lain. Anak tersebut akhirnya meninggal dunia di pangkuan Masali. Alasan lain kenapa Masali sangat dermawan kepada masyarakat miskin, karena Masali selalu mengingat betul nasihat ayahnya. Jangan sampai kamu mengambil 1 sen pun dari orang sakit yang tidak mampu membayar biaya. Begitu guys kata ayahnya. Dalam acara Colby Edman, Masali juga berkata,
Saya berjanji kepada Allah untuk tidak mengambil 1 sen pun uang dari orang miskin atau orang yang tidak mampu membayar. Saya tetap ada di klinik membantu orang-orang miskin. Beberapa kali Mas Sali diliput media televisi dan kerap mendapat bantuan dari organisasi amal dan pengusaha kaya untuk pindah ke klinik yang lebih baik. Namun dengan berat hati, Mas Sali menolaknya dan tetap memilih di klinik lamanya. Dalam beberapa kasus juga Mas Sali menolak menerima uang dari pasiennya yang kurang mampu dan seringkali memberi uang kepada pasiennya untuk membeli obat-obatan tertentu. Ketika Mas Sali terpaksa menerima bantuan, Mas Sali lebih memilih untuk menyumbangkannya kepada masyarakat miskin atau untuk membeli peralatan medis untuk keperluan kliniknya sendiri. Mas Sali hidup sebagai seseorang yang sangat sederhana. Tidak memiliki mobil, bahkan tidak memiliki HP sama sekali. Hidupnya didedikasikan untuk membantu para pasien yang tidak mampu. Namun, pada tanggal 28 Juli 2020 lalu, dunia Timur Tengah berduka. Pasalnya, dokter yang dijuluki sebagai dokternya fakir miskin meninggal dunia. Kabar ini sontak memenuhi lini masa media sosial di Mesir. Bahkan, hashtag Dokter Galabah menjadi trending topik di Twitter pada saat itu. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, jenazahnya diusung oleh warga sekitar yang sangat kehilangan sosok Mas Sali. Oke guys, sekian dulu video bercerita aku hari ini. Melalui video kali ini juga aku turut berbelasungkawa atas meninggalnya dokter berhati malaikat. Semoga masih ada generasi dokter berhati malaikat lainnya di luar sana. Pelajaran atau pesan yang bisa aku ambil dari cerita ini adalah teruslah berbuat baik untuk sekitar, teruslah bersikap adil untuk semua kalangan, dan teruslah berkarya selagi masih muda supaya nama kita tidak hilang ketika kita sudah meninggal nanti. Oh ya, semoga video bercerita aku kali ini bisa menemani waktu kalian. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kalian. Apabila ada kesalahan informasi atau info-info yang belum aku bahas tadi, kalian boleh banget komen di bawah supaya yang belum tahu bisa tahu dan yang sudah tahu makin paham. Oh ya, buat kalian yang belum follow Instagram aku, follow di sini ya. Terima kasih semua atas waktunya dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah!